Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Marlinawati, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kedung Ringin, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 2 Kedung Ringin. Materi yang disampaikan saat diseminasi calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut. Pelaksanaan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Kegiatan diseminasi dilaksanakan pada hari Senin, 16 Oktober 2023, berada di ruang kelas dan dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai 15.00. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru dan karyawan SD Negeri 2 Kedung Ringin. Berikut pelaksanaan diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu dan mohon izin. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Senin 16 Oktober 2023.
Sebelum dimulai, ya Bapak Ibu dari pagi sudah lelah mengajar, sekarang kita ice breaking dulu biar segar. Sambil duduk saja kita ice breaking dulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan konsep dari budaya positif, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini materi pada hari ini. Tujuan dari diseminasi adalah untuk pemahaman Bapak Ibu guru ini memahami makna dan konsep dari budaya positif. Kemudian Bapak Ibu guru diharapkan dapat menerapkan bersama budaya positif di SD Negeri 2 Kedungringin. Dan selanjutnya kita bisa mengevaluasi serta konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan budaya positif, berbagi pengalaman, saling mengevaluasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar apa saja, nggih? Gajah, keledai, kucing, anjing, kucing, tikus, apalagi? Kucing, anjing sudah. Nyamuk, oke. Ikan, mana ikan? Nah, sebelahnya kura-kura sih. Mana lagi? Buaya, betul. Lumba-lumba. Iya, ternyata dalam gambar ini ular, betul sekali. Ada banyak sekali hewan. Yang terlihat yang paling besar gajah. Ternyata di dalam gajah itu ada banyak sekali ini. Ada 16 hewan. 16 hewan ini ya yang terdapat pada gambar itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih makna dari disiplin positif? Disiplin itu nopo nggih? Nopo? Tepat waktu, betul. Aturan, nggih? Iya, tepat waktu, aturan, ya itu disiplin. Nah, untuk disiplin positif itu apa sih pengertiannya dari disiplin positif itu? Sebentar, ini ngada. Mouse-nya ini kemana? Nggih, disiplin positif itu suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Jadi anak tersebut melakukan bukan karena hukuman ataupun penghargaan. Disiplin positif itu perlu diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Mohon maaf. Ya, nah, strategi apa sih yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Salah satu strateginya apa? Dengan
dengan melakukan pembiasaan. Ya, bisa dengan melakukan pembiasaan, ditanamkan pada anak, dibiasakan. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Bapak Ibu? Hasilnya bagaimana? Menjadi baik. Menjadi baik. Iya, menjadi baik. Mengenalkan disiplin ini bisa dimulai sejak dini, ya, dengan menanamkan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Tadi salah satu contohnya ya, kita dengan 6S, terus Asmaul Husna, berbaris di depan kelas dan sebagainya. Disiplin positif tidak berhubungan dengan kepatuhan, tata tertib, atau hukuman. Disiplin positif ini membuat seseorang bertindak sesuai dengan nilai kebajikan dan berasal dari motivasi intrinsik, berasal dari dalam, bukan dari luar, ya. Nilai-nilai kebajikan universal disepakati dan diyakini bersama, seperti nilai-nilai pada profil belajar Pancasila 6 dimensi, ya. Ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Ini contoh yang sudah saya terapkan untuk disiplin positifnya. Kebersihan di hari Jumat, ini Jumat bersih, kemudian pembacaan Asmaul Husna, 6S ya, menjemput siswa, ini salam senyum, sopan santun, salam, kemudian berbaris di depan kelas dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ini prosesnya, berbaris, kemudian diberi pertanyaan, anak masuk dengan salin ataupun tos. Selanjutnya ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Goosen. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu Guru, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Jelaskan.
nomor betul melakukan motivasi karena adanya hadiah. Iya, hadiah, adanya penghargaan ataupun takut dihukum. Jadi melakukan sesuatu atau termotivasi. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu bersifat satu arah, memaksa dan menyakiti, sehingga memunculkan motivasi ekstrinsik untuk melakukan sesuatu itu karena menghindari dari hukuman. Dan pada hukuman ini akan menciptakan identitas gagal bagi pelaku. Apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi berasal dari dua arah. Dari dua arah, tidak hanya dari satu. Kamu dihukum, push up. Nah, satu arah. Ini dua arah. Adanya kesepakatan antara dua orang, namun menimbulkan ketidaknyamanan. Mengontrol murid dengan aturan yang disepakati meski menciptakan identitas sukses, tapi hanya berlangsung jangka pendek. Nah, yang ketiga, restitusi. Ini yang paling nyaman kita lakukan. Ini bersifat dua arah, tidak ada paksaan. Jadi restitusi itu menuntun murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Di situ terdapat kolaborasi dan murid menentukan sendiri solusinya. Kita tuntun anak, mengapa sih melakukan hal tersebut? Kira-kira apa sih solusinya? Nah, ini ya, selama ini kita melakukan yang mana? Hukuman, konsekuensi, ya. Nanti kita mulai melakukan restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, tentukan mana sih yang konsekuensi dan mana yang termasuk hukuman. Coba Bapak Ibu, yuk kita jawab bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman, betul? Itu konsekuensi. Ya, konsekuensinya karena terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Nah, ini ya hukuman berupa fisik ya. Iya. Hukuman, kamu lari. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pintar, konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman lain. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman ya. Jadi kalau Pak Teguh hukum di bawah tiang bendera hormat itu apa? Iya, murid diminta bertelanjang kaki. Telanjang kaki. Apa? Hukuman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Konsekuensi. Pintar sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, dihukum penghargaan ini ya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya menurut Alfie Kohn. Jadi ini kalau dihukum karena penghargaan, takut ya, karena aku mau dikasih hadiah misalnya. Ini efektifnya jangka pendek,
tetapi tidak efektif untuk jangka panjang, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan mengurangi motivasi intrinsik. Sekarang pertanyaannya, sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan jika saat berjalan di ruang guru sambil membawa tugas, tiba-tiba ada murid masuk ke ruang guru sambil berlari, sehingga tidak sengaja menyenggol gelas yang Anda bawa dan memecahkan gelas? Apakah Anda akan membiarkan murid tersebut membayar harga gelas yang dipecahkan? Tidak. Iya. Konsekuensinya apa? Membersihkan. Ingat sekali, ya, disuruh membersihkan pecahan gelas tersebut. Selanjutnya restitusi, ya. Ini merupakan pendekatan dalam kita mencapai disiplin positif. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, melainkan memperbaiki kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Ditawari, ya. Mau bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Dan restitusi adalah cara yang terbaik. Nih ya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini restitusi akan menguatkan. Restitusi ini fokus pada solusi, kemudian dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, kira-kira tindakan mana yang akan dilakukan? Apakah menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Ataukah mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Ataukah mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya? Atau bertanya padanya, kenapa sih kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Bapak Ibu pilih yang mana? A, B, C, D. Tanya. A, B, C, D. Ya, yang D. Oke, berarti Bapak Ibu sudah melakukan restitusi. Kenapa sih kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu bisa? Lanjut. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk bersama sesuai dengan nilai kebajikan yang disepakati dan ditinjau dari waktu ke waktu. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan? Ya, karena apa? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa itu berpendapat.
berpendapat, kemudian disepakati keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Ada 5 langkah untuk membuat keyakinan kelas. Ya, pertama kita buat aturan kelasnya dulu. Aturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas. Kita sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sehat semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membuat peraturan kelas. Oke, peraturan kelas yang kita buat, yang sudah ada, kita sempurnakan menjadi keyakinan kelas. Ya, tujuannya hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak sekarang menuliskan peraturan apa saja yang ada di kelas kita. Peraturannya apa saja yang dituliskan pada kertas yang sudah dibagikan. Yuk, tuliskan. Sudah? Kalau sudah ditempelkan pada bagian sini. Peraturan kelasnya ditempel. Ya, tempel. Ke bawah enggak? Ke bawah. Oke, yang sudah dulu. Peraturan kelasnya siapa yang mau bacakan? Oke, bacakan yuk bersama. Yang pertama apa? Tidak boleh berbicara sendiri. Terus, tidak terlambat masuk kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak terlambat. Terus, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh makan di kelas. Tidak berkata bohong. Terus, tidak boleh bermain di kelas. Lanjut. Ya, terus. Tidak boleh berbicara sendiri di dalam kelas. Tidak boleh bermain di kelas saat pelajaran. Ini ada beberapa peraturan kelas. Ada yang sama? Ada ya, ada yang sama. Nah, ini kalimatnya itu masih negatif. Jadi ada kata tidak boleh berbicara sendiri. Nah, kalau tidak boleh, aku kan jadi takut ya. Nah, menjadi takut. Nah, kita sempurnakan bareng-bareng agar kalimatnya menjadi positif. Kata tidak boleh berbicara sendiri menjadi apa kira-kira? Ayo, menjadi apa kira-kira? Jadi kalimat apa? Tidak berbicara sendiri. Apa yuk? Saling mendengarkan. Ya, saling
Ya, itu videonya Bapak Ibu. Ini hasil akhirnya. Jadi pertama kita buat peraturan kelasnya, kemudian dari peraturan kelas ini diubah menjadi kalimat positif. Contoh salah satu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diubah menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Kalau kata tidak, anak sudah takut duluan. Ya, ini diubah menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh berisi di kelas. Ini diubah menjadi saling mendengarkan. Ya, kemudian ini menghormati dan menghargai orang lain. Setelah diubah menjadi kalimat positif, kita tentukan keyakinan kelas apa sih? Keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati? Ya, setiap anak berpendapat, ini Bu Guru, ya anak menuliskan. Keyakinan kelas pertama yang disepakati adalah disiplin atau tepat waktu, berkata jujur, saling mendengarkan, menjaga kebersihan. Ini praktek membuat keyakinan kelas. Tidak usah terlalu banyak, yang penting anak paham dan dapat melaksanakan dengan sendirinya dari dalam, intrinsik bukan ekstrinsik, melakukan bukan hanya karena adanya hadiah, ya paksaan, hukuman. Ini seperti Bapak Ibu, ya contoh, Bapak kepala sekolah hari ini izin tidak berangkat. Bapak Ibu tetap berangkat ke sekolah pukul 7 kurang. Apakah itu merupakan Bapak Ibu tetap lakukan atau dihindari? Dilakukan, ya? Nah, karena apa? Karena bentuk rasa tanggung jawab, ya tanggung jawab dari diri kita sendiri. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada penguasaan, kemudian bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu dari 5 kebutuhan dasar ini, ya. Tadi ada penguasaan atau power, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, mungkin saja murid kita itu butuh ini, ya, membutuhkan, mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya kepengen bebas, sehingga saya melanggar aturan dari sekolah ini, karena adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Kalimat yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Apa? Ada kata kuncinya, senang. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang. Apa? Sayang. Sekali kasih sayang, ya. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Power, sip, Pak Endo hebat. Power, penguasaan, ya, menguasaiku, aku hebat, ya, bikin ibu guru kejar aku. Nah, yang keempat, aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Bebas, betul sekali. Aku ingin bebas.
Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya, jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ini yang kita penuhi supaya dunia menjadi berkualitas, ya, tempat yang khusus dalam pikiran Anda. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Mari kita merefleksi diri kita sendiri, ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Pada penghukum itu biasanya nada suaranya bagaimana? Oh ya seru, tinggi, bocah-bocah kayak gue ya. Nah, madan bentak-bentak itu penghukum, ya. Makanya sambil melotot, suaranya tinggi, ya, menghardik hari orang karo menunjuk-nunjuk. Kamu ya harus dibilang. Nah, itu penghukum. Kemudian di posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini madan memelas, ya. Apa tidak kasihan sih sama bu guru, bolak-balikku yang melakukan kesalahan. Nah, sambil memelas, tapi malah ini justru membuat anak menjadi apa? Iya, don caranya gitu. Nah, merasa bersalah. Tuh, suaranya tuh ya lemah lembut, ramah, tapi dibalik itu membuat anak menjadi tidak percaya diri. Kemudian di posisi tiga, posisi teman. Oh, ini bagus. Kita menganggap murid kita sebagai teman kita dekati. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Nah, kira-kira posisinya ini tepat atau tidak? Suaranya ramah sambil bercanda, ya. Ini juga kurang tepat menganggap sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau, hanya memantau. Kayak murid denyong kayak juragan dipantau saja. Nah, ini juga kurang tepat. Nada suaranya itu datar, ya. Bahasa tubuhnya juga formal. Nah, yang paling tepat dari kelima posisi kontrol ini adalah kita di posisi manajer. Manajer kan dhuwur, ya. Oh, manajer. Orang pun perintah-perintah atau tidak, ya. Di posisi manajer kita nada suaranya halus, bahasa tubuhnya juga tidak kaku. Kita fokus membahagiakan orang lain, ya. Murid kita sudah mengetahui adanya suatu masalah, ya. Kemudian kita tuntun dalam posisi manajer itu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Ditanya, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Ya, bagaimana sih solusinya? Nah, itu posisi manajer dengan guru menuntun, ya, mengembalikan tanggung jawab pada murid dengan bimbingan, mendekati murid dengan cara yang halus dan bukan guru yang menyelesaikan, tapi anak mempunyai solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Materi berikutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Ini dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Langkah pertama dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Bagaimana sih langkah yang harus kita lakukan? Nah, di
menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, contoh dengan dipanci kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu ya, dipancing dengan kata-kata yang seperti itu. Kemudian di langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi ditanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Ini pada validasi tindakan yang salah, ya. Kamu melakukan hal itu salah atau tidak salah? Mengapa kamu melakukannya? Ya, mengapa kamu melakukannya? Kamu pasti punya alasannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu pada langkah yang kedua. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, ini kita semua memiliki motivasi internal yang berasal dari kita sendiri. Bisa dipancing dengan kata-kata apa yang kita percaya sebagai keluarga, sebagai kelas. Nilai-nilai apa sih yang sudah kita yakini, yang sudah kita sepakati? Apakah itu melanggar keyakinan kelasmu? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Nanti kalau sudah ditanya iya, melanggar keyakinan kelas, nilai apa yang kamu langgar? Nanti anak bisa menjawab, ya, dari keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati. Kalau contohnya mencontek, ya, tadi nilai keyakinan kelasnya kejujuran. Nah, nilai yang sudah dilanggar kejujuran. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, ini nanti akan saya contohkan, ya. Saya sudah menerapkan di kelas 5 segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi? Pernah tidak? Pernah, iya. Tapi kita tidak menyadari, ya. Belum tahu bahwa itu kita sedang melakukan segitiga restitusi. Sekarang menjadi tahu, ya. Ini contohnya penerapan yang sudah saya lakukan. Kasus yang pertama, Adel sudah 3 kali terlambat ke sekolah. Ini ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
kasus yang kedua, Rapa mencontek saat ulangan IPAS. Nah, ini mencari solusinya sendiri. Oke, baiklah. Bu Resi akan siapkan dan berjadwal untuk ulangan apa. Satu hari sebelum ulangan akan Ibu kabari supaya apa bisa belajar terlebih dahulu. Sama-sama awal. Terima kasih sudah berani jujur dan bertanggung jawab ya. Silakan kembali. Ya, itu sudah melalui 3 langkah. Yang pertama identitas, menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait materi yang saya sampaikan hari ini? Tidak cukup, oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan diseminasi. Ada beberapa foto saat menyampaikan presentasi, diskusi, dan peserta diseminasi. Berikutnya adalah dokumentasi penerapan pembuatan keyakinan kelas. Ada beberapa foto saat pembuatan keyakinan kelas. Video pembuatan keyakinan kelas sudah ada pada pelaksanaan diseminasi. Dokumen penerapan segitiga restitusi. Ada beberapa foto saat praktik segitiga restitusi. Untuk video praktik segitiga restitusi ada pada pelaksanaan diseminasi.
Dokumentasi penerapan budaya disiplin positif. Ada beberapa foto penerapan disiplin budaya positif. Selanjutnya adalah refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023, bertempat di SD Negeri 2 Kedungringin, Kabupaten Banyumas. Terdapat 9 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Pelaksanaan budaya positif pembiasaan dilakukan sesuai jadwal dan ada yang dilakukan setiap hari. Pembuatan keyakinan kelas dilakukan bersama siswa. Siswa sangat antusias dan semangat dalam pembuatan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SD Negeri 2 Kedungringin. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.